Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, ya ini adalah mengenai royalti di mana Komisi 13 DPR RI mengundang musisi, pencipta lagu hingga Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Langkah ini dilakukan untuk memetakan masalah royalti musik yang belakangan ini menimbulkan polemik antara pelaku usaha dan para musisi. Dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Komisi 13 menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan royalti. Selama ini, pelaku usaha seperti restoran, kafe, dan hotel mengaku dibebani oleh tarif yang dianggap tak jelas. Sementara, di sisi lain, para musisi merasa tak mendapatkan hak yang adil atas karya mereka. Komisi 13 mendorong penarikan royalti terpusat di LMKN dan diaudit secara menyeluruh agar pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ini diharapkan mampu menjadi momentum perubahan dalam regulasi dan pengelolaan royalti musik di Indonesia. Dalam momen yang sama, Komisi 13 DPR juga resmi mengambil alih pembahasan revisi Undang-Undang Hak Cipta yang awalnya diajukan secara perorangan oleh Melly Goeslaw, Once Mekel, dan Ahmad Dhani. Putusan ini sekaligus mempertahankan mereka sebagai pengusul dan melibatkan musisi lain untuk menyampaikan masukan langsung dalam rapat dengar pendapat. Dalam rapat bersama dengan Komisi 13, Balek dan perwakilan musisi disepakati pembentukan tim perumus yang akan menyusun draft undang-undang baru. Revisi ini dinilai mendesak karena menyangkut kejelasan hak cipta royalti dan izin membawakan lagu. Musisi yang hadir menyampaikan beberapa keresahan mereka, mulai dari perizinan jika lagu diciptakan bersama, kejelasan hak penyanyi sebagai pembawa lagu, hingga potensi somasi akibat ketidakjelasan regulasi. Mereka menekankan pentingnya aturan yang adil untuk seluruh ekosistem musik. Dan kita sebagai asosiasi penyanyi dari sudut pandang kami tadi sudah kita keluarin beberapa permasalahan yang mungkin terjadi. Untuk saat ini sampai segitu dulu. Tadi katanya kan minggu depan diminta untuk terjun langsung juga 3 orang di dalam perumusan rancangan undang-undang. Jadi mungkin minggu depan itu lebih spesifik mungkin cari solusi. Sistemnya ini mau dibikinnya seperti apa? Karena kita tentunya ingin punya peraturan, tapi peraturan itu kan harus bisa menjadi solusi untuk semuanya, tidak hanya untuk satu pihak aja. Jadi kita sih di sini maunya ya alhamdulillah kita bisa diajak untuk ikut merumuskan ini. Jadi ada banyak suara dengan perwakilan dari berbagai macam bidang-bidang yang ada di ekosistem musik ini sendiri atau ekosistem seni ini sendiri yang ada di Indonesia. Jadi ya kita menyuarakan dari pihak penyanyi ya. Kita punya concern A, B, C, D, E. Tapi kita intinya ingin cari solusi lah sama-sama. Yang terbaik buat semuanya. Sih sebenarnya ini forum yang paling tepat buat kita untuk ketemu, ada pemerintah di sini, ada pelaku seninya, dan akhirnya nanti bisa tadi kita belanja masalahnya benar-benar ditaruh semuanya, ada dibuat regulasi yang paling tepat buat semuanya. Jadi supaya jangan framing yang lain-lain nanti jadi makin liar. Kalau kita tuh cuma mau bilang kalau sudut penyanyi juga ada keresahan tersendiri. Saya juga kebetulan penyanyi dan pencipta lagu. Saya bisa bersuara lewat dua profesi gitu. Saya pengen juga lagu-lagu saya, hak saya terima. Dan juga pekerjaan saya sebagai penyanyi juga kalau saya bekerja itu seperti apa regulasinya supaya tidak menyinggung profesi-profesi lain. Tapi ini harus benar-benar datang dari negara supaya regulasinya ada dasar hukumnya. Kita nggak main yang benar mana, yang nggak mana gitu. Jadi ini udah paling tepat ketemu di sini. Kita beberkan poin-poinnya. DPR menargetkan pembahasan revisi Undang-Undang Hak Cipta rampung dalam waktu dekat, paling lambat 2 bulan. Regulasi ini diharapkan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan transparansi dalam industri musik nasional. Dari Jakarta, Keisha Butar-Butar, TV One mengabarkan.